Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Zulfina selaku moderator dalam video presentasi kelompok 3 dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Joko Nugroho MC. Di sini kami akan memaparkan materi dengan judul Psikologi Konstitusi oleh William H. Sheldon, Personologi oleh Henry Murray, serta Holisme dan Humanisme oleh Abraham Maslow. Bersama saya ada 4 teman hebat yang akan memaparkan materi secara bergantian, yaitu Eka Suryani Al-Fadilah, Istiqomatul Mahsusia, Sally Astria, dan juga Muhammad Fahmi Al-Fariski. Dalam video presentasi ini, kita akan membahas bagaimana ketiga teori tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami kepribadian manusia, mulai dari kaitan antara bentuk tubuh dan sifat seseorang, motivasi batin dan lingkungan, hingga potensi manusia untuk berkembang secara utuh. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan materi. Kepada pembicara pertama, yaitu Saudara Fahmi, dipersilahkan untuk menyampaikan penjelasannya tentang psikologi konstitusi menurut William H. Sheldon. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kali ini. Psikologi konstitusi menurut William Herbert Sheldon adalah cabang ilmu psikologi yang menitik beratkan pada hubungan antara ciri-ciri fisik tubuh manusia dengan kepribadian dan perilaku psikologi seseorang. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh William Herbert Sheldon, seseorang psikolog dan dokter asal Amerika Serikat. Sheldon berpendapat bahwa perbedaan bentuk tubuh manusia bukan hanya bersifat fisik semata, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam struktur kepribadian. Ia meyakini bahwa kepribadian seseorang sebagian terbentuk oleh faktor biologis atau bawaan, bukan semata-mata hasil pendidikan, pengalaman, ataupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, ia berusaha menunjukkan bahwa ada keterkaitan langsung antara struktur tubuh dan pola perilaku manusia. Teori Sheldon muncul sebagai pengembang dari pemikiran Ernest Kretschmer, seorang psikiater Jerman yang lebih dulu mengemukakan hubungan antara bentuk tubuh dengan kecenderungan mental atau gangguan kejiwaan. Namun Sheldon menyempurnakan gagasan tersebut dengan pendekatannya dan terukur. Ia mengumpulkan ribuan data tentang postur tubuh manusia melalui pengukuran antropometrik atau ukuran fisik dan foto. Kemudian mengaitkannya dengan hasil observasi, kepribadian dan temperamen individu seseorang. Dari penelitian ini, ia mengembangkan teori yang dikenal dengan nama somatotipe teori. Teori tentang klasifikasi tipe tubuh manusia yang berhubungan dengan karakter kepribadian tertentu. Menurut Sheldon, tubuh manusia terbentuk dari 3 lapisan embrional utama pada masa perkembangan janin, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Masing-masing lapisan ini berkembang menjadi bagian tubuh yang berbeda-beda. Endoderm membentuk organ-organ dalam seperti perut dan usus. Mesoderm membentuk otot dan sistem peredaran darah, sedangkan ektoderm membentuk sistem saraf dan kulit. Sheldon berpendapat bahwa dominasi salah satu lapisan ini menghasilkan bentuk tubuh tertentu, dan bentuk tubuh tersebut kemudian berhubungan erat dengan pola kepribadian, temperamen seseorang. Berdasarkan hasil penelitiannya, Sheldon membagi manusia ke dalam 3 tipe dasar tubuh, atau bisa disebut somatotipe. Dalam 3 tipe tersebut yaitu ada endomorfi, mesomorfi, dan ektomorfi. Tipe endomorfi dicirikan dengan tubuh yang bulat, gemuk, dan lembut, dengan lapisan lemak yang dominan. Sheldon
mengaitkan tipe tubuh ini dengan kepribadian fisiotronik, yaitu kepribadian yang ramah, penuh kasih, suka bersosialisasi, santai, dan menyukai kenyamanan hidup. Orang dengan tipe ini biasanya menyenangi hubungan sosial, makanan yang enak, dan situasi yang tenang. Mereka memiliki emosi yang stabil, tetapi terkadang kurang disiplin dan terlalu bergantung kepada orang lain. Yang kedua yaitu tipe mesomorf, memiliki ciri tubuh yang berotot, kuat, dan proporsional. Tipe ini berkaitan dengan kepribadian somatonik, yakni karakter yang energik, berani, percaya diri, agresif, dan kompetitif tentunya. Mereka cenderung aktif dalam kegiatan fisik, suka tantangan, dan memiliki daya juang yang tinggi dan tampil sebagai pemimpin yang alami. Namun, orang mesomorf kadang terlalu dominan, impulsif, dan marah jika tidak mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir yaitu tipe ektomorf, memiliki tubuh kurus, tinggi, ramping, dan berotot kecil. Sheldon mengaitkan tipe ini dengan kepribadian sereptonik, yaitu kepribadian yang introvert, sensitif, pemalu, berpikir mendalam, dan lebih suka bekerja secara intelektual. Orang ektomorfi cenderung sudah cemas, tidak menyukai keramaian, dan lebih menikmati aktivitas seperti membaca, menulis, dan berpikir kreatif. Walau tampak tertutup, mereka biasanya memiliki kemampuan analitis yang daya imajinasinya yang sangat kuat. Selain membagi 3 tipe utama, Sheldon menegaskan bahwa tidak ada manusia yang murni hanya satu tipe tubuh saja. Setiap individu merupakan kombinasi dari ketiga somatotipe tersebut, kadang-kadang yang berbeda-beda. Untuk menjelaskan hal ini, ia membuat skala penilaian dari 1 sampai 7 bagi masing-masing tipe tubuh manusia. Pendekatan ini dianggap lebih ilmiah karena menunjukkan bahwa manusia memiliki komposisi kepribadian yang beragam dan tidak mutlak. Melalui teori ini, Sheldon berusaha menjelaskan bahwa struktur biologis manusia memberikan pengaruh langsung terhadap perilaku dan kepribadiannya. Ia mencontohkan bahwa tipe mesomorf yang memiliki tenaga dan keberanian lebih besar cenderung memiliki perilaku yang lebih berorientasi pada tindakan nyata dan terkadang agresif. Hal ini kemudian ia teliti lebih jauh dalam bidang kriminologi, di mana Sheldon menemukan bahwa pelaku kejahatan cenderung lebih banyak berasal dari kelompok mesomorf. Ia berargumen bahwa kecenderungan agresif dan keberanian tinggi pada tipe ini membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku antisosial atau pelanggaran hukum, terutama bila dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat negatif. Walaupun teori Sheldon memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara aspek biologis dan psikologis, teori ini juga mendapat banyak kritik dari kalangan psikolog modern. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa teori ini dianggap terlalu deterministik, seolah-olah bentuk tubuh seseorang sepenuhnya menentukan kepribadian dan nasib hidupnya. Selain itu, teori ini dinilai kurang memperhatikan budaya pendidikan dan pengalaman hidup, yang dalam psikologi modern diakui sebagai unsur penting pembentukan kepribadian. Beberapa peneliti juga menilai bahwa metode penelitian Sheldon kurang objektif, karena banyak bergantung kepada pengamatan visual dan interpretasi pribadi, bukan pada eksperimental yang kuat. Meskipun demikian, teori psikologi konstitusi Sheldon tetap dianggap berpengaruh secara historis dan ilmiah. Ia merupakan salah satu tokoh pertama yang mencoba menjelaskan kaitan antara tubuh dan kepribadian secara sistematis dan terukur. Pemikiran Sheldon menjadi dasar bagi perkembangnya psikologi biologis, psikologi kepribadian, dan perilaku manusia di masa selanjutnya. Ia juga membuka jalan bagi
pendekatan interdisipliner yang memadukan biologi, psikologi, dan kedokteran dalam memahami perilaku manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari materi psikologi konstitusi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan personologi Henry Murray. Pada tahun 1930, Murray menciptakan teori personologi untuk menjelaskan cabang ilmu psikologi yang mempelajari kehidupan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanannya. Jadi Murray itu berkeyakinan kuat bahwa untuk memahami makna atau suatu proses dari kepribadian, seseorang itu harus memiliki pengalaman terhadap keseluruhan. Menurut Murray, kepribadian itu adalah sebuah abstraksi yang dirumuskan oleh teori dan bukan hanya satu deskripsi tentang perilaku seseorang. Jadi pandangan teori personologi ini sangat holistik. Hal ini karena kepribadian seseorang itu harus dipandang secara kesatuan, secara utuh, bahwa setiap tingkah laku manusia itu harus dipahami melalui lingkungan, pengalaman masa lalu, ketidaksadaran, tingkat kesadaran atau fungsi otaknya. Nah, sehingga dapat dipahami maknanya proses kepribadian seseorang. Kepribadian itu menurut Murray itu bukan hanya sekadar gambaran tentang bagaimana seseorang berperilaku, tapi kepribadian itu adalah ide atau konsep yang dibuat oleh para ahli berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka amati dari perilaku seseorang tersebut, tapi juga tentunya melibatkan sesuatu yang lebih dari itu. Struktur kepribadian Henry Murray. Nah, struktur kepribadian Henry Murray itu ada 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, yang pertama adalah id. Jadi id ini, bagian kepribadian ini seperti gudang semua dorongan atau keinginan yang dibawa sejak lahir. Jadi contohnya rasa lapar, rasa ingin bermain, atau keinginan spontan yang muncul tanpa pikir panjang. Nah, yang kedua adalah ego. Ego di sini adalah bagian yang mengatur dan mengendalikan tingkah laku secara sadar. Jadi ego itu berfungsi untuk mengendalikan dorongan dari id agar bertindak dengan cara yang realistis dan positif. Contohnya misalkan ada seseorang dia tuh merasa lapar. Nah, merasa lapar itu tadi contohnya dari id. Terus ego itu akan mengatur apakah makan sekarang, atau apakah makan nanti, atau apa mau makan besok gitu. Nah, sekarang superego. Superego itu adalah bagian yang menerima pengaruh dari lingkungan sosial, yang menerima pengaruh bagian sosial dari lingkungan sosial dan budaya. Contohnya sosial dan budaya seperti norma atau aturan, nilai-nilai yang udah dipelajari dari keluarga atau masyarakat. Nah, contohnya itu seperti ada misalkan contohnya Sally itu ingin membeli barang mahal. Itu dorongan dari id. Sally itu mungkin ingin membeli barang mahal, tapi superego itu mengingatkan Sally untuk apa? Untuk berhemat sesuai dengan sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya gitu. Sekarang ada prinsip-prinsip pokok dan teori kepribadian Murray. Jadi proses utamanya di sini adalah yang pertama, otak mengontrol semua aspek kepribadian. Jadi semua aktivitas psikologis itu seperti perasaan, kesadaran, ingatan, dan keyakinan itu bergantung pada fungsi otak dan sistem saraf pusat. Jadi tanpa otak itu gak ada kepribadian. Kalau katanya Murray itu no brain, no personality. Karena otak itu adalah pusat pengontrol kepribadian. Nah, contohnya
ketika seseorang merasa sedih, misalkan ada namanya Eka. Eka merasa sedih, stres atau bahagia. Itu hal itu tuh berkaitan dengan aktivitas di otak dan reaksi tubuhnya. Nah, yang kedua itu ada kepribadian mencakup semua aspek tingkah laku. Jadi, semua perilaku saling berhubungan. Nah, Murray itu melihat kepribadian sebagai konsep yang bisa menjelaskan semua fenomena perilaku manusia, baik yang sadar maupun gak sadar. Kalau berbeda sama Freud itu yang mengatakan perilaku bertujuan itu menghilangkan stres. Tapi Murray itu berpendapat bahwa kepuasan diperoleh dari proses pengelola atau penghasilan ketegangan, bukan hanya menghilangkannya. Nah, misalkan contoh, ada seorang atlet. Atlet ini sedang menikmati tantangan deg-degannya tuh, ketegangannya dalam berlomba, dalam berkompetisi. Nah, karena itu proses berjuang itu yang memberikan kepuasan, bukan hasil akhirnya. Jadi atlet ini menikmati sebuah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Organisasi longitudinal. Nah, kepribadian ini adalah sebuah sistem yang mengorganisasi dan mengintegrasikan berbagai kekuatan yang bertentangan dalam diri individu agar dia bisa memuaskan kebutuhan dan mencapai tujuan dalam hidup. Nah, kepribadian ini bersifat dinamis atau berkembang sepanjang hidup. Nah, yang terakhir itu adalah contohnya ini ada misalkan siapa namanya ya? Hana yang awalnya pemalu bisa berkembang menjadi percaya diri dengan seiring pengalaman dan belajar dalam berbagai situasi sosial. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya, pembicara ketiga akan menjelaskan tentang holisme oleh Abraham Maslow yang akan dipaparkan oleh saudari Sally Astria. Kami persilahkan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi satu ini. Saya mau bertanya, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau diri kamu itu nggak bisa dijelasin cuma dari satu sisi saja? Misalnya nih, kadang kamu ngerasa sedih bukan karena satu hal, tapi ya karena emang lagi capek, banyak pikiran, kurang tidur, dan ya semuanya campur jadi satu. Nah, kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, berarti kamu udah paham sedikit tentang konsep holisme, yaitu cara pandang yang melihat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan potongan-potongan terpisah. Secara sederhananya seperti ini. Holisme adalah pandangan bahwa keseluruhan itu lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Dalam psikologi, ini berarti kita tidak bisa memahami seorang hanya dari satu aspek saja, misalnya dari pikirannya, tubuhnya, atau emosinya saja. Semua itu saling terhubung, pikiran, perasaan, tubuh, hubungan sosial, dan bahkan nilai spiritualnya loh. Semuanya membentuk kita menjadi siapa kita sebenarnya. Oke. Gagasan holisme ini pertama kali dikembangkan oleh James Smart dan kemudian diterapkan dalam psikologi oleh Kurt Goldstein. Goldstein percaya bahwa manusia itu seperti organisme yang hidup dalam keseimbangan. Kalau satu bagian terganggu, misalnya stres mental nih, bagian lain seperti fisik atau sosialnya itu juga bisa terganggu. Jadi, pendekatan holistik menolak cara berpikir yang terlalu sempit atau reduksionis, yaitu yang hanya fokus dari satu bagian atau fokus ke satu bagian saja dari diri manusia. Contohnya, ada seseorang yang sering sakit kepala. Kalau kita lihat secara reduksionis dari satu aspek, mungkin kita cuma mikir, oh, mungkin karena kurang tidur nih. Tapi, kalau pakai cara pandangnya holistik, kita bakal mikir lebih luas. Bisa jadi karena stres kerja, cemas, pola makan berantakan, kemudian kurang olahraga, bahkan suasana hati yang lagi gak stabil. Nah, dari situ kita belajar bahwa setiap masalah manusia biasanya punya banyak lapisan, berlapis-lapis.
bukan cuma dari satu penyebab tunggal. Ada beberapa hal penting dalam teori holisme ini. Yang pertama itu ada kesatuan diri. Manusia adalah gabungan pikiran, tubuh, dan jiwa yang saling berhubungan. Yang kedua ada interaksi bagian. Kalau satu aspek terganggu, maka aspek lain ikut terdampak. Ada konteks, itu penting. Perilaku seseorang tidak bisa dipahami tanpa melihat lingkungan dan pengalaman hidupnya. Yang keempat, ada tujuan yang menyeluruh. Manusia bertindak untuk menjaga keseimbangan dan mencapai kebahagiaan batin, bukan cuma reaksi otomatis terhadap situasi. Nah, dalam kehidupan nyata, atau dalam dunia nyata, pendekatan holistik ini bisa diterapkan di banyak bidang. Contohnya di bidang psikologi klinis, terapis tidak cuma fokus pada pikiran pasien, tapi juga memperhatikan pola hidup, relasi sosial, dan spiritualitas. Pendidikan, guru holistik tidak cuma ngajarin akademik, tapi juga memperhatikan karakter, emosi, dan kesejahteraan muridnya. Selain itu, ada di bidang kesehatan. Dokter yang holistik akan melihat tubuh dan pikiran pasien sebagai satu kesatuan. Makanya muncul konsep mind-body connection. Jadi teman-teman, teori holisme ngajarin kita bahwa manusia itu kompleks, tetapi indah dalam keutuhannya. Kalau mau memahami seorang, termasuk diri kita sendiri, jangan cuma ngelihat dari satu sisi saja. Seperti kata Deepak Chopra, keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa adalah bentuk tertinggi dari kesehatan batin. Saya Sherry Asria, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menyimak materi presentasi saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan hidup kamu, karena kamu adalah satu kesatuan yang utuh dan berharga. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi humanisme akan dijelaskan oleh Saudari Eka Suryani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini materi yang kita bahas itu humanisme dan holisme menurut Abraham Maslow. Ya, humanisme sendiri dalam psikologi menekankan bahwa manusia pada umumnya adalah makhluk yang baik, kreatif, mampu berkembang dan memiliki potensi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya yang lalu-lalu. Nah, salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam aliran ini adalah si Bapak Abraham Maslow ini ya teman-teman. Maslow sendiri percaya bahwa manusia itu memiliki potensi bawaan untuk berkembang secara positif selama lingkungan mereka tuh mendukung gitu buat berupaya jadi positif ya. Seperti halnya kita berteman sama yang jualan parfum, kita bakal kena wanginya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita berteman sama teman yang emang pekerjaannya di pasar, lalu kan kalian tahu sendiri ya di pasar tuh kayak gimana, nah pasti kita bakal terkena hal yang baunya gitu. Tapi di sini saya tuh ngomong gini bukan karena merendahkan pekerjaan ya, cuma sebagai contoh acuan juga, dan saya juga meneruskan dari guru-guru yang emang pernah saya dengar kaitannya bahwasannya omongan temenan ini tuh kayak gini gitu. Intinya gitulah teman-teman. Nah, lanjut ya. Di sini tuh ada piramida. Piramidanya itu ada aktualisasi diri, harga diri, cinta, dan dimiliki keamanan dan fisiologis. Nah, potensi piramida ini kita bahas bukan dari atas ya teman-teman, tapi kita bahas dari bawah. Pertama itu levelnya ada fisiologis. Manusia itu membutuhkan makan, minum, istirahat sebagai kebutuhan dasar sehari-hari. Nah gitu, sebagai kebutuhan dasar hidup kita sehari-hari biar lebih kuat gitu ya. Tuh, terus keamanan itu ada perlindungan, stabilitas, serta keteraturan. Karena kita sebagai manusia itu memang cenderung butuh rasa yang aman dan nyaman. Kalian juga gitu gak sih kalau misalkan di ruang lingkup baru ya, kalian tuh pasti ngerasa ketakutan gitu akan suatu hal yang gak pasti, entah itu karena gak tahu lingkungannya seperti apa, entah itu karena pokoknya adalah ketakutan yang kita nggak tahu ya, karena itu apa hal itu, karena kita belum merasa nyaman, kita belum merasa aman nih sama lingkungan ini, kita masih
berkenalan sama lingkungan sekitar dan supaya hal itu terjadi. Nah, lalu poin ketiga ada cinta dan dimiliki. Itu hubungan yang sehat, hangat, kasih sayang dan rasa saling memiliki. Gak tak doang nih yang mencintai, tapi kita juga harus dicintai balik, teman-teman. Nah, karena kita manusia tuh butuh merasa divalidasi, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pertemanan, apalagi dalam hubungan percintaan, ya nggak sih? Nah, karena manusia itu sejatinya, semua manusia dari yang kecil maupun yang besar itu udah pasti hakikatnya ingin dihargai gitu sama sesama manusia, mau itu seumuran, mau itu beda umurnya, mau itu lebih tua umurnya kayak gitu. Dan hakikatnya kita sebagai manusia tuh butuh saling menghargai dan berusaha bisa saling sama-sama menghargai gitu ya. Semoga kalian paham maksud saya apa. Lalu selanjutnya ada harga diri, penghargaan diri dan pengakuan dari orang lain. Iya, contohnya itu di tahap ini manusia ingin dihargai dan merasa bermakna. Benar. Kita bukan, ya harga diri maksudnya gimana nih ya? Ya harga diri maksudnya penghargaan dari orang lain, pengakuan, martabat nih diri kita sendiri nih, gimana caranya menjaga hal itu gitu. Karena itu suatu hal yang bikin kita buat jadi lebih percaya diri lagi, sayang kepada diri kita lagi. Kita lanjut ya di poin utamanya, itu aktualisasi diri atau mewujudkan potensi penuh kreativitas makna hidup. Di sini itu menjelaskan bahwasannya dorongan untuk menjadi apa yang kita capai, memaksimalkan potensi diri, mencari perkembangan pribadi dan mengalami kepuasan puncak ini tuh di apa ya, kalau ini pokoknya di tingkat atas kita banget gitu ya. Manusia itu pasti ingin gitu mewujudkan segala potensial apapun gitu. Poin selanjutnya yaitu prinsip humanisme menurut Maslow, teman-teman. Di sini ada 3 poin ya, ada holisme, potensi kreatif, sama kesehatan psikologi. Maksudnya itu apa sih? Kalau holisme itu kepribadian adalah kesatuan, integritas, konsisten dan keren. Ya. Manusia itu harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan bagian-bagian yang terpisah, maupun perasaan, pikiran, perilaku dan lingkungannya itu saling terhubung gitu. Misalkan kita lagi kepikiran sesuatu apa nih hari ini, pasti nanti ke hal lain tuh bakal berdampak ya, karena kita satu kesatuan dari segala hal apapun, dari perilaku, perasaan, lalu lingkungan kita itu pasti selalu terhubung antara sama lain. Nah, tujuannya adalah kepribadian yang konsisten, terintegrasi dan harmoni. Lalu poin ke-2, potensi kreatif. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki tingkat kreativitas sendiri ya teman-teman. Jadi bohong kalau misalkan manusia itu nggak kreatif, tapi dia nggak mau berusaha aja ya. Setiap orang memiliki kreativitas alami. Nah, kreativitas bukan hanya soal bakat seni, tapi juga kemampuan memecahkan masalah, berpikir secara fleksibel dan selalu berinovasi. Dan kreativitas adalah sifat alami yang semua manusia miliki tanpa memerlukan bakat yang khusus. Lalu poin yang terakhir nih teman-teman, nggak kerasa ya ada di poin terakhir. Ini adalah kesehatan psikologi yang fokus pada manusia sehat, kreatif, yang mengaktualisasikan diri. Fokus humanisme adalah manusia yang sehat isnya sehat, batinnya sehat, tubuhnya, pokoknya semuanya sehat. Itu kesehatan psikologi. Fokus humanisme itu manusia yang sehat, bukan hanya yang mengalami gangguan. Individu yang sangat mampu menghadapi tantangan, menghargai diri dan mengaktualisasikan diri. Seperti itu teman-teman. Kesimpulan secara singkatnya itu manusia memiliki dorongan untuk selalu tumbuh dan berkembang. Pemenuhan kebutuhan secara bertahap penting untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Fokus humanisme pun potensi positifnya itu tentang kesehatan psikologis, bukan hanya tentang gangguan mental saja, begitu teman-teman. Semoga dapat dipahami dan sedikit ini ya, paham tentang apa yang saya jelaskan. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik teman-teman, kalau kita simpulkan dari semua penjelasan tadi, intinya ketiga teori itu saling melengkapi dan memahami kepribadian.
Sheldon, Murray, dan Maslow menunjukkan manusia bukan hanya hasil faktor biologis atau pengalaman saja, tetapi kesatuan kompleks dengan potensi pertumbuhan spiritual. Pengalaman holistik ini dapat diterapkan dalam pendidikan dan konseling untuk membantu individu berkembang sesuai potensi terbaik mereka. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya, Hana Zulfina, selaku moderator, mewakili seluruh anggota kelompok, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih kepada Bapak Joko Nugroho, MC, selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya. Akhir kata, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.